persekutuan, pekerjaan atau apapun itu, ialah mengambil keputusan yang bijak. Dalam hal ini ada pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah keputusan yang bijak itu baik? Atau keputusan yang baik itu adalah bijak? Apakah keputusan yang bijak itu baik? Atau keputusan yang baik itu adalah bijak? Nah, apa yang dimaksud dengan keputusan yang bijak? Nah, untuk memahami arti kata bijak atau berhikmat, kadang-kadang itu dibandingkan dengan kata pandai atau cerdas. Tetapi apakah cerdas itu sama dengan bijak? Nah, kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, di sana kita mendapati pengertian dari cerdas dan juga bijak. Cerdas atau pandai itu berhubungan dengan intelektual seorang. Tetapi bijak itu berhubungan dengan kecerdasan spiritual atau iman atau pengalaman hidup atau kedewasaan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Seorang yang memiliki kecerdasan intelektual belum tentu dapat bertindak bijak. Jadi orang yang pintar belum tentu dia bijak. Tetapi orang yang berhikmat atau bijak sudah pasti dia pintar dan cerdas. Disitulah perbedaannya. Nah, biasanya dalam kehidupan kita setiap hari kita masih sulit membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan yang mana merupakan keinginan dalam hidup ini. Saya butuh uang atau saya ingin uang. Itu dua hal yang berbeda. Dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam mengambil keputusan dalam keluarga, kita pun dituntut untuk memiliki hikmat dan juga hati yang bijak. Bukan pikiran yang bijak, tapi hati yang bijak. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang bijak atau kita bisa menjadi orang yang berhikmat? Itu ada dalam pembacaan kita pada saat ini. Menurut bacaan kita, kekurangan hikmat, kalau kita kekurangan hikmat atau tidak memiliki hikmat, tidak memiliki kebijaksanaan, maka mintalah hikmat dan kebijaksanaan itu kepada Allah. Mengapa Yakobus mengarahkan kita untuk meminta kepada Allah untuk mendapatkan hikmat? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan dalam persekutuan kita saat ini. Mengapa Yakobus mengarahkan kita untuk meminta hikmat itu kepada Allah? Memiliki hikmat itu sangatlah penting, saudara-saudara. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa memiliki hikmat lebih penting daripada memiliki kepandaian. Karena orang yang pintar belum tentu dia berhikmat. Tapi orang berhikmat sudah tentu dia adalah orang yang pintar. Dalam segala situasi, apalagi dalam situasi yang sulit dalam hidup kita, kita membutuhkan yang namanya hikmat Allah. Menghadapi sebuah masalah, kita membutuhkan yang namanya hikmat Allah. Dia sudah pintar di sekolah, dia punya orang bilang IQ itu di atas rata-rata, tinggi sekali. Tapi kalau dia tidak punya hikmat itu tidak berarti apa. Hikmat yang benar itu adalah hikmat yang datang dari Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberikan hikmat kepada orang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan kita pada sore hari ini mengingatkan kita untuk meminta hikmat dari Tuhan. Karena ketika mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini, bahkan ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam hidup ini, kita membutuhkan yang namanya hikmat dari Allah. Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat. Ada yang tahu kisahnya Salomo? Remaja, pemuda yang tahu kisahnya Salomo? Tentang orang ibu yang memperebutkan anaknya? Tahu? Tidak tahu? Oh, ini tahu. Apa pendeta di sini ini? Ya. Itu salah satu hikmat yang bisa kita lihat dalam kisah Alkitab. Hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Nah, kenapa Salomo bisa berhikmat? Kenapa Salomo bisa menjadi orang yang berhikmat? Karena Raja Salomo meminta hikmat itu kepada Allah. Raja Salomo meminta hikmat itu kepada Allah. Ya, bukan belajar di sekolah dari matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, baru dia bisa dapat hikmat. Tidak. Tapi hikmat diperoleh oleh Raja Salomo karena ia meminta hikmat itu dari Allah. Itulah sebabnya Yakobus dalam bacaan kita sore hari ini mengatakan bahwa kalau kurang
Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita yang ada saat ini sedang menghadapi situasi atau masalah yang sulit? Ada di antara kita saat ini sedang mengalami masalah yang sulit? Ada? J bilang ada. Setiap orang pasti mengalami situasi atau masalah yang sulit. Dan ketika kita mengalami situasi atau masalah yang sulit, kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Entah itu masalah sekolah bagi anak-anak, masalah rumah tangga bagi orang tua, masalah ekonomi, kita dituntut untuk mengambil keputusan. Tetapi keputusan yang bijak dan penuh dengan iman. Itu yang dituntut untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan yang bijak? Ada beberapa cara yang disampaikan, yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama, keputusan yang bijak adalah keputusan yang diambil dengan melibatkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dalam hidup kita. Bahkan keputusan yang paling kecil yang kita anggap tidak terlalu penting dalam hidup ini, selalu libatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Yang kedua, keputusan yang bijak adalah keputusan yang adil untuk semua orang. Bahkan mementingkan atau mengutamakan kepentingan bersama. Bukan hanya supaya saya puas atau supaya yang sana puas, tapi bersama-sama merasa puas. Itulah keputusan yang bijak. Yang ketiga, keputusan yang bijak adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang dalam. Bukan cuma oh iya, tapi ada pertimbangan yang dalam yang dilakukan sehingga kita tiba pada keputusan yang harus kita ambil. Dan yang keempat, keputusan yang bijak adalah keputusan yang mengedepankan kepentingan bersama. Bukan cuma kepentingan satu orang, tetapi kepentingan semua orang, kepentingan bersama. Kalau dalam keluarga, kepentingan suami, istri, anak-anak, orang tua, itulah yang diutamakan. Nah, itulah 4 hal yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.